Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 9 yang akan membawakan materi presentasi yang yaitu MRP dan ERP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sefadita Pratama NIM 653. Saya Rizky Nur Alamsyah dengan NIM 643. Perkenalkan, nama saya Dwi Lisya Purwanto, NIM 671. Perkenalkan, nama saya Rangga Hadi Perdana, NIM 678. Perkenalkan, nama saya Feralam dengan NIM akhir 677. Latar belakang. Suatu perusahaan mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara, sedangkan perusahaan mempunyai kegiatan yang beragam, mulai perencanaan, proses produksi, personalia, pembelajaran, dan pendistribusian. Kegiatan-kegiatan tersebut berguna dalam pencapaian tujuan dari suatu perusahaan. Pada dasarnya, tujuan dari suatu perusahaan adalah keuntungan berupa uang, apapun bentuk jenis usaha yang dilakukan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus melaksanakan aktivitasnya dengan lancar, cepat, dan hemat biaya, sehingga dapat memenuhi selera konsumen dan mendapat kepercayaan yang tinggi sebagai salah satu modal yang sangat vital. Dengan adanya kepercayaan dari konsumen, maka dapat dipastikan bahwa produk yang dibuat akan dimanfaatkan oleh mereka. Untuk menjamin kebutuhan konsumen akan produk yang diproduksi oleh perusahaan, maka perusahaan perlu mengontrol persediaan yang ada agar siap menjawab kebutuhan konsumen setiap saat, tepat pada waktunya. Oleh karena itu, perusahaan hendaklah menerapkan suatu sistem atau metode yang efektif guna merespon masalah-masalah yang ada. Tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama mengetahui pengertian dari MRP, yang kedua mengetahui pengertian dari ERP, yang ketiga menjelaskan kelebihan dan kekurangan MRP dan ERP. Mengapa setiap perusahaan, baik manufaktur maupun lainnya, perlu merencanakan sistem MRP dan ERP? MRP adalah sistem yang digunakan untuk menghitung rincian jumlah bahan baku, bahan mentah, atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang pada sebuah perusahaan. Umumnya setiap MRP digunakan oleh perusahaan manufaktur yang memang aktivitas bisnis utamanya adalah memproduksi barang. Dengan adanya software MRP, perusahaan akan dengan akurat untuk mengestimasi bahan baku yang dibutuhkan dengan jumlah dan rincian yang tepat saat produksi hingga proses penjadwalan pengiriman. Seberapa penting peran MRP dan ERP untuk perusahaan? Sebagai sistem yang dikembangkan untuk membantu operasional harian perusahaan, baik MRP maupun ERP memiliki peran yang sangat penting. Dan penerapannya pun berbeda-beda. Yang pertama ada MRP. MRP seperti yang dijelaskan sebelumnya, penerapan MRP oleh perusahaan berperan besar dalam efisiensi produksi dan alur keluar masuk inventory. Efisiensi ini tentu akan berdampak positif pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen tepat waktu. Penerapan MRP pun yang tepat akan menggantikan proses manual dengan sistem yang terintegrasi. Dengan adanya sistem terintegrasi ini, perusahaan akan lebih mudah menentukan kapan dan di mana produk akhir bisa tersedia. Dan untuk ERP, setidaknya penerapan ERP yang tepat akan membantu perusahaan dengan 3 hal, yaitu yang pertama mendorong kinerja optimal, yang kedua mempercepat dampak operasional, dan yang ketiga menjamin kecakapan bisnis perusahaan. Apa itu ERP dan MRP? Berdasarkan pengertian MRP dan ERP, perbedaan kedua sistem ini terlihat cukup jelas. MRP merupakan sebuah sistem manajemen operasional inventory, sedangkan ERP adalah program operasional bisnis. Artinya, MRP hanya mencakup satu bagian dari operasional bisnis, sedangkan ERP mencakup operasi bisnis secara keseluruhan. MRP pertama kali dikembangkan sebagai sistem untuk membantu operasional inventory pada industri manufaktur. Oleh karena itu, penerapan pun cukup terbatas pada industri tersebut atau pada industri yang membutuhkan siklus inventory yang teratur. Di lain pihak, ERP memang merupakan pengembangan dari MRP. Namun penerapannya jauh lebih luas. Hampir semua perusahaan dari berbagai industri bisa menerapkan ERP. Apakah semua perusahaan memerlukan sistem ERP?
ERP dapat mengintegrasikan berbagai sistem informasi di dalam perusahaan. ERP mampu menyediakan informasi secara real-time tentang proses bisnis inti perusahaan seperti produksi, order processing, dan inventory management. Kemudian dapat memantau sumber daya perusahaan seperti uang, bahan mentah, kapasitas produksi, dan pegawai. Bisa juga dipergunakan untuk mengelola status komitmen bisnis yang dibuat, misalnya customer orders, purchase order, dan employee payroll. Dengan penggunaan ERP, data tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem dari berbagai departemen seperti manufacturing, purchasing, sales, accounting, dan lainnya. Bagaimana penggunaan MRP dapat berkontribusi terhadap produktivitas? Sistem MRP dapat membantu bisnis dan produsen dalam menentukan apa yang dibutuhkan, berapa banyak yang dibutuhkan, dan kapan bahan dibutuhkan. Cara kerjanya adalah dengan mengubah perencanaan yang sudah dilakukan menjadi daftar persyaratan. MRP kemudian mengubah rencana menjadi daftar persyaratan untuk proses penggabungan suku cadang dan bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk akhir dalam jadwal yang sudah ditetapkan. Studi kasus PT Lempring Globalindo Utama. PT Lempring Globalindo Utama bergerak di bidang furnitur dengan tingkat produksi yang terbilang cukup tinggi dan waktu rentan pemesanan yang cukup pendek, maka perencanaan bahan baku mutlak diperlukan guna menjamin lancarnya proses produksi. Permasalahan antara lain sering terjadi penumpukan bahan baku dan tidak ada jadwal pembelian bahan baku. Hal ini tanpa disadari perusahaan akan menimbulkan kerugian baik berupa kerusakan bahan bila terlalu lama disimpan dan menimbulkan masalah biaya yang seharusnya dapat diminimalisasi. Semua kegiatan perencanaan kebutuhan bahan baku pada PT Lempring Globalindo Utama harus ditentukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk itu ditentukan perencanaan kebutuhan bahan baku dengan menggunakan MRP atau disingkat Material Recruitment Planning. Tahapan MRP yang dilakukan antara lain pembuatan Bill of Material, pembuatan struktur produk, peramalan, metode quadris, metode siklis, regresi linear, MPS, membuat skema produksi, membuat struktur produk, perencanaan bahan baku, menjadwalan induk produksi, perhitungan kebutuhan bahan baku dengan metode lot for lot, metode last. Data sekunder yang diambil di perusahaan adalah data penjualan dan bahan baku. Perencanaan bahan baku dibutuhkan peramalan penjualan bulan berikutnya. Dengan metode siklis, hasil perhitungan perencanaan bahan baku pada PT Lempring Globalindo Utama diperoleh produksi per bulan 7 unit tiket set dengan waktu pemesanan rata-rata 3 bulan sekali. Studi kasus Microsoft sebagai perusahaan teknologi terkemuka menggunakan solusi ERP dari Microsoft Dynamics 365 untuk mengelola berbagai aspek bisnis mereka. Dengan ERP, Microsoft dapat mengintegrasikan fungsi-fungsi seperti keuangan, manufaktur, dan sumber daya manusia dalam satu platform. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan proses bisnis dan memantau kinerja mereka secara efektif. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.